Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Sugiantari dari kelas 11 TKJ 3. Jadi, di video saya kali ini saya akan membahas terkait dengan target pencapaian saya dalam mata pelajaran MPP. Nah, di mata pelajaran MPP ini ada banyak sekali target yang ingin saya capai. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas 5 target yang ingin saya capai dengan 5 cara dan juga 5 harapan setelah saya mencapai target tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan 5 target yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin menjadi salah satu siswi yang mampu membuat desain poster yang lebih bagus dan lebih unik. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara menuangkan ide-ide baru dan membuat desain poster yang lebih kreatif dan inovatif. Harapan saya setelah itu, saya ingin orang-orang yang melihat poster saya tersebut menjadi lebih senang, bahagia, dan kagum atas kinerja atau poster saya tersebut. Target yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman konsep dari teori mapel NPP. Nah, dengan cara mendengarkan penjelasan guru dan juga membaca buku dan artikel, serta dengan mencari informasi di media sosial lain berupa video ataupun podcast. Nah, harapan saya setelah ini, saya ingin menjadi siswa yang lebih pintar dan saya ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus di mapel ini, lebih bagus dari nilai saya yang semester 1. Target saya yang ketiga yaitu saya ingin meningkatkan keterampilan dalam desain grafis, ingin menguasai perangkat lunak seperti Photoshop, Illustrator, dan juga InDesign. Nah, cara saya ingin mencapai target tersebut yaitu mendengarkan penerangan dari guru terkait dengan penjelasan dari perangkat-perangkat tersebut dan juga menyimak dengan baik contoh dari praktik dalam membuat desain di perangkat lunak tersebut. Saya setelah mencapai target yang ini, saya ingin mampu membuat atau mengedit foto dengan bagus di perangkat lunak tersebut. Nah, target saya yang keempat yaitu saya ingin memahami prinsip-prinsip desain yang lebih bagus dengan seperti memahami tipe warna atau tipografi dan juga layout. Nah, bagaimana caranya? Jadi dengan cara memahami prinsip-prinsip tersebut dengan memiliki kriteria warna yang baik dan juga desain yang baik. Nah, harapan saya setelah itu saya ingin membuat desain yang lebih cantik setelah memahami konsep, prinsip dari warna, layout, dan tipografi. Nah, dan yang terakhir, saya ingin menjadi siswa yang lebih baik dalam berkomunikasi dan juga berkelompok. Mengapa? Karena saya merasa diri saya ini masih kurang dalam berkomunikasi dengan guru maupun teman-teman. Begitu juga berkelompok. Saya merasa kalau diri saya pernah menolak masukan dari teman, ataupun saya pernah sama sekali nggak memberikan masukan saya sendiri ke kelompok saya sendiri. Nah, jadi dengan cara saya akan memulai komunikasi yang baik dan bagus, memulai dengan 3S, senyum, salam, dan sapa, dan juga berkomunikasi dengan baik dengan guru dan juga teman. Nah, harapan saya setelah ini saya ingin menjadi siswa yang lebih sopan dan santun dan juga teman yang lebih baik. Baiklah, sekian dari video saya. Jadi itulah 5 target, 5 cara, dan 5 harapan yang ingin saya capai dalam mata pelajaran MPP. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam menyusun kata-kata. Mungkin teman-teman semuanya bisa memberikan masukan di dalam komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari channel 11 TKJ 3. Baik, sekian dari saya, Sugiantari. Mohon maaf bila salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Halo semuanya, selamat pagi. Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan menceritakan atau membacakan 5 target pencapaian mata pelajaran MPP. Yang kedua, 5 cara untuk mencapai target yang ingin saya capai.
Dan yang ketiga, 5 harapan setelah saya mencapai target tersebut. Nah, berhubung saya tidak terkenal, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Kusmadewi, nomor absen 20 dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membacakan 5 target pencapaian mata pelajaran MPP. Yang kedua, 5 cara untuk mencapai target yang ingin saya capai. Yang ketiga, 5 harapan setelah saya mencapai target tersebut. Yang pertama yaitu ingin mencapai target tentang bagaimana menggunakan Photoshop. Yang kedua, ingin mencapai diskusi yang lebih baik saat berkelompok. Yang ketiga, saya ingin mencapai dan lebih mendalami tentang memodifikasi gambar atau foto secara profesional. Yang keempat, saya ingin mencapai dan lebih memahami desain. Yang kelima, saya ingin menjadi salah satu siswa yang jadi seorang desainer. Yang kedua, yaitu 5 cara untuk mencapai target yang saya inginkan, yaitu yang pertama, belajar lebih giat lagi. Yang kedua, mencari tahu dan mempelajari lebih dalam tentang Photoshop. Yang ketiga, menguasai mata pelajaran MPP dengan belajar yang baik. Yang keempat, tidak ribut saat guru menerangkan dan menerapkan sopan santun dan lain-lain. Yang kelima, ingin menjadi salah satu siswa yang menjadi seorang desainer dengan belajar dan mencari tahu apa itu desainer lebih mendalam. Yang ketiga, 5 harapan setelah saya mencapai target tersebut. Harapan saya yaitu yang pertama, dapat belajar sesuatu dari usaha tersebut. Yang kedua, tidak ada kegagalan dalam prosesnya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, kemampuan bagaimana mengaplikasikan Photoshop. Yang kelima, harapan saya ke depannya semoga sukses dan membahagiakan kedua orang tua saya. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore, nama saya Nikoma Vita Widyahari, nomor absen 21 dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membuat tugas MPP. Soal yang pertama, tuliskan 5 target di pembelajaran MPP. Soal yang kedua, tuliskan 5 cara dalam mencapai target. Soal yang ketiga, tuliskan 5 tahapan setelah target yang diinginkan. Target yang pertama, mampu menghubungkan aplikasi atau Flower, Photoshop, dan video editor. Yang kedua, mampu membuat produk. Yang ketiga, memahami teknik Photoshop. Yang keempat, mendapat nilai bagus di mata pembelajaran. Yang kelima, mampu membuat peta konsep terkait Photoshop dan desain. Dan yang kedua, ada cara mencapai. Yang pertama, mulai belajar menggunakan aplikasi Photoshop dan video editor. Yang kedua, mempelajari dan memahami tren pasar. Yang ketiga, membaca buku dan menonton video tutorial. Yang keempat, mencari hal-hal atau terkait dengan grafis dan pengaplikasian dalam pembuatan desain. Yang kelima, belajar menggunakan pemikiran melalui peta konsep. Dan yang terakhir ada harapan. Harapan yang pertama, kemampuan aplikasi Photoshop atau video editor berguna dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. 2. Dapat mengaplikasikan teknik yang benar saat melakukan Photoshop. Yang ketiga, membuat produk desain yang bernilai jual. Yang keempat, menambah wawasan atau pengetahuan. Yang kelima, meyakinkan perusahaan atau klien terhadap kemampuan. Itulah tugas dari pembelajaran MPP, dan sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nilu Gandhi Apsari Dewi, absen 22. Di sini saya dari kelas 11 TKJ 3. Ini saya mau menyampaikan 5 target pencapaian di mapel MPP, 5 cara mencapai target, dan 5 harapan setelah mencapai target yang diinginkan.
Yang pertama, 5 target pencapaian di Mapel MPP yaitu mengetahui cara menggunakan aplikasi CorelDRAW, mengetahui cara menyimpan file ke drive, mengetahui cara membuat desain, mengetahui cara membuat poster digital, dan masih proses mengetahui menggunakan Photoshop. Yang kedua, ada 5 cara pencapaian target, yaitu dengan belajar sesungguh-sungguh dan dalam materi yang dijelaskan, mendengarkan penjelasan langkah-langkah dari guru secara detail, mencari inspirasi dari berbagai sumber, memahami bagaimana cara menggunakan Photoshop yang benar, lebih fokus dan benar-benar belajar dalam melakukan pembelajaran desain saat diterangkan. Dan yang ketiga, yaitu 5 harapan setelah mencapai target, yaitu dapat belajar sesuatu dari usaha tersebut dan ingin mengetahui cara menggunakan Photoshop, tidak ada kegagalan dalam prosesnya, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan harapan saya ke depannya semoga sukses dan bisa membuat orang tua saya bahagia. Baik, itu dia 5 target, 5 cara pencapaian, dan 5 harapan dari Mapel MPP. Sekian dari video, saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Puspayanti, absen 23, kelas 11 TKJ 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menulis 5 target pencapaian dalam mata pelajaran MPP, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada saya. Yang kedua yaitu bisa mempraktikkan secara menggunakan Photoshop. Yang ketiga, saya ingin mencapai cara pembuatan yang baik dan benar. Yang keempat, saya ingin memahami tentang pembuatan laporan dan langkah-langkahnya. Yang kelima, saya harap saya bisa melakukan survei dengan baik supaya produk saya laku dan laris di pasaran. Yang kedua yaitu 5 cara untuk mencapai target yang kalian inginkan. Yang saya inginkan yaitu untuk mencapai target yang saya inginkan adalah dengan mempelajari, dengan memperhatikan kesalahan ataupun bisa kerja langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu untuk mencapai target menggunakan Photoshop dengan cara memahami lebih mendalami pembelajaran dalam menggambar Photoshop. Yang ketiga yaitu tidak ribut pada saat guru menjelaskan. Yang keempat, tidak membuat masalah pada guru ataupun guru MPP ataupun guru mapel lainnya. Yang kelima, dengan cara berkomunikasi yang baik, karena kita berkomunikasi itu sangat penting dalam pembelajaran maupun secara kerja. Itu dengan cara komunikasi yang baik kepada klien supaya klien tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Yang ketiga yaitu 5 harapan setelah saya mencapai target. 5 harapan saya mencapai target yaitu harapan saya yang pertama yaitu bisa mencapai nilai raport yang tinggi atau di atas KKM. Yang kedua, harapan saya bisa memahami pembelajaran yang Bapak berikan karena itu adalah bakat untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, harapan saya juga bisa mencapai pembuatan dari apa yang Bapak berikan kepada saya. Yang keempat, harapan saya kedepannya saya bisa membuat laporan yang lebih baik dan benar supaya bisa membantu orang-orang yang bisa lagi membutuhkan saya. Yang kelima, harapan saya bisa melakukan survei dengan baik. Sekian itu penjelasan dari saya tentang target yang mau mencapai di pembelajaran MPP. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nina Sartini, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membahas sesuatu yang ingin saya capai dan beserta caranya. Nah, di sini ada 5 target yang saya ingin capai. Yang pertama, memahami teknik Photoshop. Yang kedua, mampu membuat desain produk. Yang ketiga, mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran MPP. Dan yang keempat, mampu menggunakan aplikasi atau software Photoshop dan video editor. Yang kelima, mampu membuat para konsep terkaitan dengan Photoshop dan desain. Nah, di sini juga ada 5 cara pencapaian target tersebut. Yang pertama, membaca buku dan menonton video tutorial. Yang kedua, mempelajari dan memahami tren pasaran. Yang ketiga, mencari hal-hal atau teori desain grafis dan mengaplikasikan dalam pembuatan desain. Yang keempat, mulai belajar menggunakan aplikasi Photoshop dan video editor.
Yang kelima, belajar mengungkapkan pemikiran melalui prana konsep. Nah, di sini juga ada 5 cara harapan agar mencapai target tersebut. Yang pertama, dapat mengaplikasikan teknik yang benar saat melakukan Photoshop. Yang kedua, mampu membuat produk desain yang bermaterial jual. Yang ketiga, dapat menuangkan pemikiran dalam prana konsep dan maupun pemikiran kritis dalam segala hal. Yang keempat, menambah wawasan atau pengetahuan. Dan yang kelima, mampu mengaplikasikan Photoshop atau video editor berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia kerja. Baik, terima kasih. Sekian dari video pencapaian yang saya berikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninya Maranasari, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan target pencapaian yang saya ingin capai dan berserta caranya. Target saya, mampu membuat peta konsep terkait dengan photoshoot atau desain. 2. Mampu menggunakan aplikasi struktur, photoshoot, dan video editor. 3. Mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran MPP. 4. Mampu membuat produk desain. 5. Memahami teknik photoshoot. Cara mencapai: 1. Belajar menggunakan pikiran melalui peta konsep. 2. Mulai belajar menggunakan aplikasi Photoshop dan video editor. 3. Mencapai hal-hal atau terkait desain grafis dan mengaplikasikan dalam membuat desain. 4. Belajar dan memahami tren pasar. 5. Membaca buku dan menonton tutorial. Harapan saya: 1. Mampu aplikasi Photoshop atau video editor berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dunia kerja. 2. Menambah wawasan atau pengetahuan. 3. Dapat menggunakan pemikiran dalam peta konsep dan mampu berpikir kritis dalam segala hal. 4. Membuat produk desain yang memilih jual dan dapat. 5. Dapat mengaplikasikan teknik yang benar saat melakukan photoshoot. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Hai, perkenalkan, nama saya Niputoni Salestari dari 11 TKJ 3 nomor absen 26. Nah, di sini saya akan menceritakan target dan harapan saya. Target: mempelajari dan memahami tren pasar, memenuhi syarat-syarat pembelajaran MPP, dan belajar menggunakan pemikiran melalui peta konsep, membaca buku dan menonton video tutorial, mencari hal-hal terkait desain grafis dan mengaplikasikan dalam pembuatan desain. Harapan saya di tahun ini bisa lebih mempelajari tentang pelajaran MPP. Nilai-nilai di semester 2 jadi lebih bagus dari sebelumnya dan bisa memahami materi di semester 2 ini, dan saya harap bisa praktek-praktek lebih bagus lagi. Dan terakhir, harapan saya bisa mencapai nilai yang bagus dan bisa memahami. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Eka Mayanti dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya ingin menyampaikan 5 target pencapaian saya di mata pelajaran MPP. Nah, yang pertama, saya ingin menguasai atau mendalami di bidang desain visual. Yang kedua, tentunya saya ingin mendapatkan nilai bagus. Yang ketiga, saya ingin menguasai aplikasi Photoshop. Yang keempat, saya ingin lebih baik lagi dalam memahami materi-materi. Yang kelima, saya ingin mampu belajar dan menjawab soal-soal lebih baik. Nah, adapun cara yang untuk mencapai target tersebut, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, yakin pada diri sendiri, atau mempraktikkannya secara langsung. Nah, setelah saya mencapai target tersebut, saya ingin menambah wawasan lagi. Sekian, terima kasih.